Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bizar Al-Ghifari. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Dan saya akan mempraktekkan khutbah yang bertemakan tentang luangkan waktu untuk ibumu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia iman dan Islam, nikmat yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Semoga kita selalu mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Sebuah pujian yang layak hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa berjasa, karena sejatinya segala pujian hanya miliknya semata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita merenung sejenak sejauh mana kita telah berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu kita. Kehadiran kita di dunia ini tidak dapat kita pungkiri adalah dengan sebuah pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana nabiwalidayhi wa hamalathu ummuhu wa wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka illal masyir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan khutbah Jumat ini, kita akan melihat 3 peristiwa dari sekian banyak peristiwa yang menunjukkan betapa besar perhatian Islam terhadap ibu. Yang pertama yaitu peristiwa saat Nabi Isa alaihi salam berbicara saat masih bayi. Sungguh adalah sebuah peristiwa yang sangat besar saat Allah menciptakan Nabi Isa alaihi salam tanpa seorang ayah, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun, kelahiran Nabi Isa alaihi salam sempat mendatangkan tuduhan keji kepada Maryam, digambarkan dalam surat Maryam ayat 27 sampai 28, yang artinya, kemudian Maryam membawa dia kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Maryam? Ia menunjuk Nabi Isa alaihissalam yang kala itu masih bayi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berkata, yang terekam dalam surat Maryam ayat 30 hingga 32, yang artinya, Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada.
dan Dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi dan celaka. Mari kita garis bawahi bahwa dalam peristiwa yang luar biasa tersebut, Allah menggerakkan lisan Nabi Isa alaihissalam untuk mendeskripsikan dirinya sebagai seorang muslim dan berbakti kepada ibunya. Dan penjelasan ini datang setelah penjelasan bahwa beliau adalah orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dalam peristiwa tersebut, jelas bahwa berbakti kepada ibu adalah bukti dari kemuliaan seseorang dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa yang kedua, saat Nabi Ismail alaihissalam ditinggal bersama ibunya di padang tandus. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi bersama ibunya, Siti Hajar di Mekah yang saat itu begitu tandus. Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ketika Nabi Ibrahim mengiyakan, maka Siti Hajar menerima perintah tersebut dengan pasrah. Dalam suasana haus dan darik, Siti Hajar lalu berusaha mencari air dari Safa ke Marwa hingga 7 kali ulang-alik. Dan alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, akhirnya air Zam-Zam muncul di tanah dekat kaki Nabi Ismail. Yang luar biasa adalah peristiwa seorang ibu ini yang berusaha untuk mencari air untuk putranya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu ritual dalam ibadah haji yang disebut sa'i. Maka siapapun yang telah menunaikan ibadah umroh dan haji selayaknya selalu ingat kebesaran Allah dan kasih sayangnya pada ibu dan anaknya, serta menghayati betapa besar perjuangan seorang ibu. Peristiwa yang ketiga adalah saat Nabi Musa alaihissalam mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Fir'aun sedang merancangkan untuk menghabisi seluruh anak laki-laki di negerinya, ibu Nabi Musa alaihissalam teramat sedih dan khawatir bahwa putranya akan turut dihabisi. Namun dengan kekuasaan Allah, Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, susuilah dia, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutlah dia ke sungai, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan ke sungai Nil. Lalu ia ditemukan oleh istri Fir'aun, dan karena bayi tersebut tidak mau menyusui kepada siapapun, akhirnya Allah mengembalikan bayi tersebut ke pangkuan ibunya untuk disusui oleh ibunya. Kita lihat betapa sentral peranan ibu dari Nabi Musa alaihissalam dalam peristiwa di atas, bahkan hingga Allah memberikan ilham kepadanya. Semua peristiwa di atas sangat jelas menunjukkan betapa besar perhatian Islam kepada seorang ibu. Ibu begitu mulia kedudukannya, lebih berharga dari berlian, dan dalam tingginya derajatnya itu, cinta ibu pada kita sungguh tak bertepi. Demikianlah khutbah pertama ini. Semoga Allah selalu memberi kita taufik dan hidayahnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li walakum walisairi muslimina innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.